Tanya ada kayak orang jalan jejak kaki, tapak kaki. Kita nggak berani bohong ya, kita masih di lokasi ya. Sepertinya ada suara. Semoga aja ketangkap kamera. Ya, kembali lagi di Kutu Buku 24 bersama saya David Krispiantoro. Gimana kabar kalian? Semoga hari kalian menyenangkan, semoga kalian baik-baik aja, dan semoga kalian tetap dalam lindungannya. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya yang kebetulan juga sering muncul dalam video Kutu Buku 24 kembali berkumpul dan membuat video jalan-jalan horor. Video ini kami buat nggak jauh dari tempat saya tinggal. Tempat ini itu di halaman luas, di tengah-tengahnya ada pendopo, dan kebetulan di sudut barat sering terjadi penampakan. Atau bisa dibilang hawanya di daerah situ tuh agak sedikit mencekam gitu. Saya bersama Didin, Dion, Deden, dan Roni, ditambah bapak saya. Dan sekarang saya sama bapak saya, anak pusai-pusai. Pertama kami akan jalan-jalan bersama, mengeksplor tempatnya. Nah setelah itu sebenarnya kita mau satu-satu, tapi karena beberapa dari kita ada yang memang benar-benar nyalinya masih kurang, akhirnya Deden sama Dion, Roni sama Didin, dan yang sendirian hanya saya. Kita mulai dari kita jalan berlima. Bapak saya yang memantau dari kejauhan. Sekedar cerita saja bahwa ya bapak saya itu adalah bisa dibilang ya orang yang cukup dituakan di sini, dan saya bilang kalau mau bikin video jalan-jalan horor, akhirnya bapak saya mau ikut dan beliau mengundang atau malah mendatangkan makhluk-makhluk halus tersebut. Dan memang setelah didatangkan itu memang hawanya agak berbeda, sangat berbeda, bahkan dari awannya mulai berubah, angin dan lain-lain. Pokoknya hawanya itu sangat drastis perubahannya. Oke, dimulai yang pertama. Setelah semuanya sudah siap, setelah kita juga berdoa, kita jalan bareng-bareng. Oke, langsung. Oke, kita lihat tempatnya ya. Oke. Dan kenapa saya nggak menyajikan videonya full waktu jalan-jalan tersebut? Karena ya kualitas kamera saya masih buruk dan juga audionya masih buruk juga. Jadi daripada kalian tidak nyaman menontonnya, lebih baik saya ambil cuplikan-cuplikan yang memang tertangkap suara atau gangguan-gangguan lainnya. Oke, dari yang pertama, kita jalan-jalan berlima. Nah, waktu kita sampai di belokan yang pertama, kita jalan ke barat, terus kita belok ke utara. Nah, waktu kita beberapa meter kita belok ke utara, anak-anak yang lain sangat mendengar dengan jelas ada suara seperti gamelan, seperti musik topeng monyet. Ya, alat musik pukul. Dan itu terdengar jelas dan tertangkap di kamera seperti ini. Ya. Ada yang satu-satu dan enggak. Jika kalian kurang jelas, saya putarkan sekali lagi. Dengarkan baik-baik menggunakan earphone. Ya. Ada yang satu-satu dan ada yang Oke. Nah, itu yang pertama. Setelah kita jalan-jalan selesai berlima, akhirnya Dion dan Deden kita suruh jalan duluan. Karena gini, karena kalau menurut saya nih, nanti yang terakhir bakalan dapat gangguan yang lebih banyak. Soalnya yang awal mungkin baru permulaan, terus yang kedua mungkin akan berdatangan lagi. Nah, yang ketiga ini bisa saja dia yang paling dapat mendapatkan gangguan. Oke, Deden sama Dion jalan. Karena kita ya gimana ya, pokoknya gitulah, kalian tahu lah. Sekarang giliran kita dan kita dapat kesempatan berdua. Oke. Yang lain satu-satu. Yang lain Kita nanti berdua. satu-satu. Oke, kita sekarang lihat depan ya. Oh, iya. Bismillah. Jalan karena Deden sama Dion itu memang anaknya agak penakut. Ya memang bukan agak sih, memang penakut. Mereka berdua jalan, dan jalannya itu agak cepat dan gak seberapa mengeksplor lokasinya. Jadi mereka cuma jalan. Nah, sampai suatu titik, waktu sampai belok dari utara menuju ke timur. Nah, tiba-tiba Deden dengar suara kayak dibisikin di telinganya. Suaranya tuh kayak orang nafas gitu. Nah, seperti itu. Deden mempercepat
geraknya. Dan si Dion mendengar kayak ada jejak kaki, ketepuk, 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 nah kayak gitu. Akhirnya nggak selang beberapa lama mereka pun lari ketakutan. Ya Allah. Aku enggak kuat. Astagfirullah. Lo ngeliat apa, Den? Enggak lihat sih, cuman Lo lari tadi kenapa? ya tiba-tiba bulu kuduk belakang itu merinding. Terus kayak ada yang nafas itu di belakang. Tapi entah itu perasaan gue sendiri atau apa, gue nggak tahu sih. Gitu kan. Ya kayak ngabat guys, nafas lah ini. Terus aja ada kayak orang jalan tapak kaki. Kita nggak berani bohong ya, kita masih di lokasi ya. Oke, di situ Deden dan Dion selesai. Gantian, sebenarnya Didin sama Roni itu juga saya suruh sendiri-sendiri. Tapi kalau Roninya sih nggak pusai ya, dia cukup berani. Tapi kalau Didinnya pusai juga, dia penakut juga. Akhirnya Roni sama Didin jalan bareng. Tapi mereka berdua lumayan mengeksplor lokasinya sih. Ya mereka jalan, tapi di part Roni sama Didin memang nggak ada apa-apa. Saya sudah playback videonya, saya dengarkan pakai earphone, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan suara ataupun apa-apa. Ya. Nah, setelah Didin dan Roni mengeksplor tempat itu, sekarang tibalah waktu saya sendiri. Saya jalan sendiri menyusuri lokasi tersebut. Nah, baru awal saya jalan sampai seperti yang kita di awal tadi yang waktu berlima, belokan pertama, ya kan? Di situ saya cukup intens, cukup mengeksplor pohon yang memang katanya itu ada wewe gombelnya. Nah ini tuh pohonnya, tapi nggak kelihatan, flashnya nggak sampai, lightingnya tuh nggak sampai situ ternyata. Saya mengeksplor situ, tapi memang ya persiapan kami memang alat-alat kami juga belum memadai. Kami nggak ada yang punya senter yang fokus. Kami cuma bawa lampu flash dari handphone itu nggak nyampe untuk menyinari pohon tersebut. Akhirnya kamera saya nggak bisa nangkep gambar pohonnya. Saya sudah mencoba maju sampai mentok ke pembatas, dan akhirnya saya mundur. Baru beberapa langkah saya mendengar ada seperti suara cewek. Nggak tahu ini suara cewek atau anak kecil. Suaranya kayak gini. Nah seperti itu. Akhirnya saya balik dong. Nah videonya kayak gini. Sepertinya ada suara tadi. Sepertinya ada suara. Semoga aja ketangkap kamera. Serius kayak ada suara tadi dari sini. Nggak tahu suara apaan. Suara itu tuh nggak seperti orang yang berdiri. Kayaknya orang itu entah duduk atau memang itu anak kecil. Suara itu datangnya itu kayak dari bawah gitu. Akhirnya saya datengin, saya coba cari supaya semoga aja ketangkep kamera. Ternyata nggak muncul nggak ada penampakan sama sekali. Oke, saya balik lagi. Dan suara itu juga langsung hilang begitu aja. Di lokasi tadi itu ada pohon beringin kecil. Nah, setelah pohon beringin kecil itu tepat di mana Deden dan Dion tadi itu mendengar seperti suara bisikan. Ya. Nah, setelah sampai situ, entah ini memang benar-benar wujud penampakan atau memang ini hanya kesalahan optik kamera. Tapi sih kalau memang kesalahan optik kamera, saya mencari video ini sampai saya cari per frame. Jadi saya benar-benar perlambat, betul-betul saya cari, dan saya hanya menemukan kejanggalan ini ya di video saya yang part saya sendiri dan di daerah situ. Di daerah yang lain terus terang nggak ada. Nah, di daerah sini coba kalian lihat. Kalian fokus ke daerah sini. Dan ini adalah frame sebelumnya. Terus ini frame yang tadi, dan ini frame sesudahnya. Kalian melihat sesuatu nggak di daerah situ? Apakah itu memang benar-benar penampakan atau memang itu cuman kesalahan optik? Saya juga nggak tahu, tapi memang di sini itu memang hawanya agak berat waktu di lokasi. Serius, saya nggak bercanda, saya juga nggak bohong. Saya tanya kalian aja deh, menurut kalian penampakan ini tuh memang benar-benar penampakan atau memang kesalahan optik? Tapi kalau menurut saya memang di situ memang hawanya agak berasa banget bahwa
sepertinya menurut feeling saya sih di situ memang ada genderuwo. Nah setelah di situ saya lanjutkan, saya jalan lanjut mencari lagi. Waktu editing saya cari sampai saya penasaran dengan pohon pisang yang lumayan agak banyak. Nah di pohon pisang tersebut itu sebenarnya nggak masuk rute kita sih. Pohon tersebut itu agak ke utara lagi. Tapi saya itu seperti agak ada mendapatkan dorongan gitu. Coba kamu ke situ. Saking saya penasarannya, saya jalan dong ke situ. Dan waktu di lokasi itu memang saya nggak ngelihat, nggak sadar, mungkin karena di layar. Saya fokus ke kameranya, dan ternyata waktu di proses editing saya dibuat kaget bahwa di antara beberapa pisang tersebut ada satu daun yang bergerak sendiri tanpa ada daun lain yang ikut bergerak. Seperti ini videonya. Gimana menurut kalian? Apakah memang daun itu terkena angin atau memang itu ada yang menggerakkan? Kalau memang itu terkena angin, mungkin daun-daun yang lain juga ikut bergerak dong. Dan di situ di mic kamera kalau ada angin itu juga pastinya juga terdengar kan. Dan di situ nggak ada sama sekali suara angin. Jadi apa dong? Apa yang menggerakkan daun tersebut? Buat kalian yang mungkin tahu apa yang menggerakkan daun tersebut, atau mungkin kalian anak indigo atau anak apa yang bisa melihat ada sesuatu di situ, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Itu adalah kumpulan hal-hal janggal yang saya temukan di video jalan-jalan horor saya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Apakah memang itu beneran gangguan makhluk astral atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan video jalan-jalan horor ini akan ada setiap 1 minggu sekali. Selalu stay tune channel ini, selalu support saya dengan cara tekan tombol subscribe dan juga like. Tapi kalau kalian memang gak suka dengan channel ini, silahkan dislike, gak usah subscribe juga gak apa-apa. Oke, saya David Krisbiantoro. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video jalan-jalan horor selanjutnya. Itu tuh kayak kamar saya dicakar-cakar. Krek sambil bunyi gitu itu.